Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Afni Zunaini, Selvi Triawani, Sutra Aliza. Kami akan menjelaskan materi tentang wasiat dan hibah. Baiklah, marilah kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, wasiat dan hibah, benda wakaf dan orang yang berwakaf, serta benda hibah dan orang yang berhibah. 1. Pengertian wasiat dan hibah. 2. Dasar hukum wasiat dan hibah. 3. Benda yang diwasiatkan dan dihibahkan. 4. Orang yang berwasiat. 5. Syarat wasiat dan hibah. Pengertian wasiat. Wasiat, istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti tausiah. Kata kerjanya berasal dari ausa, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasihat, dan juga diartikan menyariatkan. Wasiat dalam pengertian ilmu fikih ataupun hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya seorang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda ataupun manfaatnya. 2. Menurut Syadid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang, atau manfaat, dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah serta setelah matinya orang yang berwasiat. Pengertian hibah. Kata hibah adalah bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan suatu pihak kepada yang lain berupa harta atau bukan. Menurut istilah agama Islam, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikit pun. Jadi hibah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa adanya ganti sesuatu semasa hidupnya. 2. Dasar hukum wasiat dan hibah. Dasar hukum wasiat. Dasar hukum wasiat dalam surah Al-Baqarah ayat 180, yang dimana diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa haruslah memberikan wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologi karena menyangkut beberapa orang yang terkait seperti orang yang berwasiat, penerima wasiat, dan harta benda yang diwasiatkan. Prinsip dalam membuat wasiat adalah tidak boleh merugikan ahli waris, maka harta yang dibagikan tidak boleh lebih dari sepertiga, sehingga ahli waris dapat menikmati lebih harta peninggalannya. 10 wasiat lebih baik dan aman jika ditulis. Jika sudah ada niat, maka tulislah wasiat tersebut dalam akta otentik. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dengan wasiat palsu. Dasar hukum hibah. Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk saling mengasihi. Salah satu caranya dengan memberikan hibah secara sukarela. Dasar hukum disyariatkannya hibah adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakanlah hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan.
penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hibah dalam hukum Islam. Hibah dalam hukum Islam. Masalah hibah, hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami atau istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hibah sebagai upaya mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahaddu tahabba." Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Hari Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 594. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa nomor 1601. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau lainnya. Di antaranya, kata ini digunakan dalam Quran Surah Maryam ayat 5-6 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedangkan istriku adalah seseorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Robku, seorang yang diridhoi." Quran Surah Maryam ayat 5-6. 3. Benda yang diwasiatkan dan dihibahkan. Benda yang diwasiatkan. Barang yang diwasiatkan haruslah barang yang bisa dimiliki seperti harta, rumah, dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras. Jadi pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Benda yang dihibahkan. Dilansir dari situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketentuan mengenai hibah telah diatur dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah dijelaskan sebagai pemberian oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Menurut kompilasi hukum Islam juga sama, yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sesuatu yang dihibahkan dapat berupa barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Contohnya properti dan tanah. Benda atau harta tersebut dihibahkan kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup. Selain orang, harta yang dihibahkan juga bisa diberikan kepada lembaga, misalnya lembaga pendidikan. Selanjutnya, orang yang berwasiat. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pemberi wasiat itu adalah setiap pemilik barang yang sah hak pemiliknya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum mazhab Hanafi, mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan kepada orang lain. Ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat sebagai pewaris. Ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya, sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata, maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya. Semua ahli hukum Islam sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat orang kecil yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah mumayyiz. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan asal anak tersebut sudah berumur 10 tahun penuh. Selanjutnya,
Ketentuan-ketentuan hukum menurut Indonesia adalah: 1. Hibah berupa tanah dan bangunan harus disertai dengan akta-akta dari pejabat pembuat akta tanah, yaitu berupa akta hibah. 2. Hibah tanah tidak dikenai PPh jika diberikan dari seorang orang tua kepada anak kandung. Ketiga, hibah tanah dikenai PPh sebesar 2,5% dari harga tanah berdasarkan nilai pasar jika dilakukan antar saudara kandung. 4. Hibah berupa harta atau barang bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. 5. Hibah diberikan saat pemberi hibah masih hidup. 6. Hibah yang diberikan saat pemberi sudah meninggal dunia disebut wasiat. Dapat dibuktikan dengan surat yang diakui secara perdata. 7. Hibah harus diberikan kepada penerima yang sudah ada atau sudah lahir. Tidak bisa diberikan kepada penerima yang belum lahir. 8. Pemberian hibah bersifat final dan tidak bisa. Rukun-rukun dan syarat hibah adalah: 1. Kehadiran pemberi hibah. 2. Kehadiran penerima hibah. 3. Barang yang dihibahkan jelas kehalalannya. 4. Akad hibah, yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.